Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu-ibu iris-iris bawang Pak di dapur, Bu. Tangannya keiris, alhamdulillah. Loh gimana sih itu? Karena menyadari orang yang seperti ini sudah connect dengan Allahnya, sudah di atas ridho tadi itu. Semua yang Allah jadikan terhadap alam semesta ini semua atas maksud baik Allah. Kalau seseorang dikasih kesandung sekalipun, dikasih rugi dalam berusaha sekalipun, dia tahu bahwa Allah punya maksud kenapa kita dibikin rugi. Allah punya maksud baik kepada kita, kenapa kita dibikin tersandung, kaki kita berdarah. Dan maksud Allah itu adalah maksud yang terbaik untuk kita. Maka ketika terjadi musibah, seseorang malah alhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah al-muslimun Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus musibah yang dalam makna muklimah tadi, musibah yang bermakna menyakitkan. Kita semua pernah mendapati, Pak, pernah merasakan, sehingga tidak akan terlalu sulit untuk menjelaskan bagaimana perasaan kita ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah yang tidak menyenangkan, baik itu musibah yang bersifat samawiyah tadi maupun yang bersifat basariyah, sama-sama tidak menyenangkan. Nah, kita mendapatkan 4 tingkatan atau 4 kondisi yang kita bisa pilih, 4 kondisi yang bisa kita pilih, dan ini perlu kita ilmui sehingga kita bisa menilai nanti dari keempat ini mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yang terbaik seperti apa, kita seharusnya bagaimana ketika mendapatkan reaksi manusia pada umumnya. Ketika mendapatkan musibah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang paling tercela, itu adalah tingkatan seorang tidak bisa menerima, atau tingkatan ayat sakhat, dari sakhatun, dari kata sakhatun itu marah, suhtun marah. Jadi ayat sakhat ketika menerima musibah dia marah. Kemarahannya ini macam-macam, Pak. Ada yang kemarahannya ini cukup terpendam di dalam hati, imma fi qalbihi, kemarahan di dalam hatinya.
ini menggerutu, tidak bisa menerima husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana contohnya ya? Tiba-tiba panennya gagal, atau tiba-tiba dagangnya rugi, kulaan daging sapi sekian, beli sapinya, kemudian waktu dijual harga turun, kulaan sekian, ketika menjual nggak bisa jual karena harga sudah turun. Menggerutu di dalam hati, menyalahkan Allah. Ya, kurang apa saya ini, sudah sholat sudah, puasa sudah, sedekah sudah, kok masih dikasih rugi terus dalam hati. Berarti Allah ini zalim kepada saya. Naudzubillah, menilai Allah zalim. Ini tasakhut, orang yang berbuat kemarahan fil qalbi, di dalam hatinya. Ada yang ima tasakhut ima fil lisan, bil lisan, dengan lesan. Dengan lesan ini yang menggerutu. Oh alah, janjane aku ki rumangsa aku ki ya wis berusaha taat Gusti Allah. Tapi kok yo cek diberi cobaan ini, kebangetan men nasibku. Misalnya seperti itu. Ini menggerutu. Atau meso-meso, Pak. Meso ini gimana sih, Pak? Apa Pak meso itu, Pak, kalau di Madura itu, Pak? Hah? Meso itu. Wah, pincuknya keluar, binatang sak kebun binatang keluar semua. Asu, cair lainnya apa itu? Macam-macam. Nah, ini ketika menerima musibah, terlebih-lebih musibah yang disebabkan oleh manusia tadi itu. Kesenggol terus jatuh. Naik sepeda, sama-sama naik sepeda, nggak sengaja kesenggolan, jatuh. Yang merasa benar tadi marah, sumpah serapah. Itu musibah. Kita tidak bisa bersabar di dalam lisan. Kemudian perbuatan juga demikian. Ada yang ditinggal mati keluarganya, ditinggal mati ya orang tuanya, nangisnya teriak-teriak sampai memukul-mukul kepalanya, sampai merobek-robek bajunya, seperti itu, sampai terjun dari lantai 13. Ada Pak seperti itu. Kemarin berita terbaru itu, tidak tahu itu, orang pegawai pajak atau apa itu, terjun dari lantai 13. Wassalam. Ada yang kalau marah banting gelas, ada ya Pak ya. Naudzubillah. Kalau ada lagi yang membentur-benturkan kepalanya di tembok, ada itu, seperti itu. Ini tingkatan terendah dari seseorang menerima musibah yang bersifat muklimah tadi itu, musibah yang tidak kita senangi, Tingkatan yang lebih tinggi dari tasakhut ini adalah as-sabr, yatasabr. Dia bersabar. Bersabar, Pak. Loh, bersabar itu baru tingkat kedua ya Ustaz? Iya. Padahal tingkatannya ada 4. Bersabar. Apapun yang terjadi, dia tidak tadi itu bersabar. Yang pertama, patokan bersabar itu dia tidak tasakhut. Tidak melakukan keburukan-keburukan, baik secara hati, lisan maupun perbuatan. Itu minimalnya. Jadi bersabar itu tingkatan nomor 2 dari bawah. Kalau menerima musibah, asalkan tidak usah tasakhut, baik melalui secara hati, lisan maupun perbuatan. Kalau rumahnya kebakar, ya sudah, kebakar, bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak usah mengumpat siapa-siapa, tidak usah nyalahkan siapa-siapa, ya sudah. Tidak usah melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Itu bersabar. Ya, diperbaiki. Tidak bisa perbaiki, ya bagaimana caranya? Minta bantuan tetangga, minta bantuan saudara, ngutang dulu. Tapi biasanya kalau seperti ini dikasih bantuan, kasih kusen, kasih bata, kasih sama tetangga, seperti itu. Kemudian di atas bersabar itu ada
ayyuridho, ridho. Jadi ada ridho, ayyardho. Jadi tasahud, sabar, ridho. Ridho ini sudah di atas sabar. Ridho, ya Allah, ini semua memang dari Engkau. Jadi sudah langsung ke sana Pak orientasinya. Meskipun dipukul orang, bersabar. Bukan berarti tidak membalas, tapi bagaimana cara membalasnya itu harus melalui prosedur. Lapor polisi, karena di sini di negara ada yang ngatur, lapor kerawat atau lapor penguasa wilayah lah untuk mendapatkan keadilan. Ini bersabar. Jadi bukan main hakim sendiri begitu. Ada pencuri misalkan, semuanya disadari dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku ridho. Raditu billahi rabba, aku ridho kepada Engkau Rabbku. Rabb itu maksudnya adalah semua yang mendekor semuanya ini adalah Rabb. Bahwa kita satu saat kemalingan, kita satu saat kebanjiran, kita satu saat macam-macam, itu semua campur tangan Rabb. Dan kita sudah bersepakat raditu billahi rabba. Maka kita sadar ke sana. Ridho itu ridho. Apapun yang Allah takdirkan, setelah kita berupaya, setelah kita mengamankan api, kalau kita mau tidur kompor-kompor dimatikan, tapi qadarullah masih kebakaran rumah kita malam hari itu dari obat nyamuk misalnya, ya sudah ridho. Tidak mengumpat Allah, tidak nyalahkan alam. Panen gagal Pak karena hujan. Oh ini salah mongso, ini salah musim. Musim nggak ngapa-ngapa kok disalahkan. Hujan itu datang diutus oleh Allah. Kalau menyalahkan hujan berarti menyalahkan yang mengutus. Ini kita hati-hati betul. Di kampung saya ada istilah itu Pak, salah mongso. Waktunya hujan nggak hujan-hujan. Jadi orang bertani itu terhambat. Waktunya nggak hujan, salah mongso, nyalahkan musim. Nggak boleh. Dan tingkatan yang paling tinggi yang terakhir adalah di atas tasahud tadi yang buruk, kemudian bersabar yang diwajibkan kepada kita, kemudian ridho tadi, menyadari semuanya dari Allah sehingga kita menerima segala ketentuan Allah. Yang paling tinggi adalah syukur. Yang paling tinggi adalah ayatashkura, dia bersyukur. Ibu-ibu iris-iris bawang Pak di dapur, Bu, tangannya keiris, alhamdulillah. Loh gimana sih itu? Karena menyadari orang yang seperti ini sudah connect dengan Allahnya, sudah di atas ridho tadi itu. Semua yang Allah jadikan terhadap alam semesta ini semua atas maksud baik Allah. Kalau seseorang dikasih kesandung sekalipun, dikasih rugi dalam berusaha sekalipun, dia tahu bahwa Allah punya maksud kenapa kita dibikin rugi. Allah punya maksud baik kepada kita, kenapa kita dibikin tersandung, kaki kita berdarah. Dan maksud Allah itu adalah maksud yang terbaik untuk kita. Maka ketika terjadi musibah, seseorang malah alhamdulillah ala kulli hal. Ini sudah luar biasa Pak, tingkat dewa ini. Sudah tingkat wali, tingkat nabi dan rasul. Dan kita jarang ada yang bisa seperti ini. Maka setelah kita ilmui beberapa tingkatan tadi itu, kita bisa mengatur hati kita. Jikalau kita menerima musibah, kita harus bagaimana? Yang paling pasti harus dijauhi tasahud tadi itu. Bersabarlah. Syukur-syukur bisa meningkat kita menjadi ridho. Syukur-syukur lagi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah bisa menjadi abdan syakura, bersyukur. Tidak hanya yang baik-baik saja, yang enak-enak saja kita bersyukur, tetapi terhadap sesuatu yang secara kasat mata terlihat tidak menyenangkan pun kita mudah-mudahan mampu bersyukur. Maka di mukadimah kita tadi di awal, kita tidak bisa menghitung apa yang harus kita syukuri itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Tidak hanya yang baik-baik, yang enak-enak. Ternyata yang musibah pun ada ruang kita untuk bisa bersyukur, dan itu mendatangkan keutamaan dan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Allah bimbing
Allah kondisikan untuk bisa menjadi jiwa-jiwa yang bersabar dengan segala pernak-pernik yang tadi kita ilmui, dan mudah-mudahan Allah ridhoi kita untuk bisa mengamalkan kesabaran-kesabaran sampai pada tingkat bersyukur tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.